aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Halo guys, dapatkan diskon up to 70% untuk produk Hurricane. Dan ya, ada tas juga ya di Hurricane seperti ini ya. Teman-teman bisa order sekarang di Shopee untuk produk Hurricane-nya. Linknya ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan mereview kembali ya. Sebetulnya aplikasi ini sudah saya review dan sudah jelas saya reviewnya bagaimana gitu ya. Nama aplikasinya adalah Jika Indonesia, JICA ya, seperti inilah logonya ya. Sudah jelas aplikasi Jika Indonesia itu mencatut nama Jika ya, perusahaan asal Jepang yang ada di Indonesia gitu teman-teman ya. Kenapa? Di video tersebut, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, bahwa jangan percaya dengan namanya ya. Yang jelas itu investasi bodong. Hanya mencatut nama Jika. Nah, tapi masih banyak yang mereview gitu ya. Channel-channel ya, mungkin channel-channel Ponzi gitu ya, yang mereview aplikasi tersebut. Sudah jelas di sana adalah di aplikasi ya, di aplikasi Jika itu menggunakan skema money game Ponzi, investasi bodong, ilegal. Hanya saja orang-orang tersamarkan karena mereka mencatut nama Jika gitu teman-teman. Di sini saya perlihatkan Jika itu bagus sekali responnya, karena banyak yang mungkin berkomentar di fanspage Facebook official Jika Indonesia gitu ya, termasuk saya juga yang messenger ya, nge-inbox ke Jika Messenger Office Indonesia. Peringatan ya, aplikasi investasi palsu menggunakan nama dan logo Jika. Oke. Beberapa hari ini beredar informasi bahwa ada situs penipuan investasi ilegal yang mengatasnamakan serta menggunakan logo Jika. Oke. Menanggapi informasi ini, Jika Indonesia ingin memberikan klarifikasi di bawah pemerintah Jepang dan bahwasannya situs tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jika. Oke. Kami ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati. Berikut adalah tautan untuk laman website resmi kami, www.jika.go.jp/English. Itu adalah link website resmi Jika. Oke. Nah, ke bawahnya itu karena kan ini internasional gitu ya, Jika itu ada translate dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau sudah seperti ini mau gimana gitu ya. Kalau orang awam pasti mundur lah, karena ini investasi bodong yang mencatut nama perusahaan besar gitu. Contoh hal Schneider pembiayaan PV. Saya apresiasi ke pihak Jika ya, terutama Jika Indonesia yang begitu cepat merespon. Kenapa harus cepat? Banyak aplikasi money game Ponzi, investasi bodong yang mencatut nama perusahaan-perusahaan besar gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengelabui member-membernya, member aplikasinya. Saya apresiasi ke Jika Indonesia itu ya. Karena kalau kelamaan orang-orang kan menganggap aplikasi itu ada hubungannya dengan Jika. Nah, dengan klarifikasi Jika itu mereka sebetulnya sudah clear, sudah bersih namanya. Hanya saja banyak pemain investasi bodong teman-teman yang ngeyel ya, para pemain Ponzi yang ngeyel, yang masih menyebarkan aplikasinya. Karena setahu saya kalau sudah jelas itu investasi bodong, apalagi ini dari sumbernya langsung, si leader money game Ponzi tersebut itu bisa dipidana teman-teman. Apalagi kalau banyak downline bawahan. Itu bukan kata saya, itu kata Bareskrim ya. Semoga saja kalau ada yang orang awam gitu ya yang masuk ke aplikasi Jika Indonesia ini, teman-teman laporkan saja, karena sekarang teman-teman sudah tahu untuk orang awam ya, bahwa Jika Indonesia itu tidak mengeluarkan aplikasi Jika. Oke. Jadi teman-teman laporkan saja. Siapa yang pertama kali harus teman-teman orang awam ya
Ini untuk orang awam. Siapa orang pertama yang harus kalian laporkan? Yaitu orang yang mengajak kalian. Gitu. Kumpulkan orang yang merasa tertipu oleh aplikasi Jika ini, ya, laporkan saja leader-leadernya gitu. Kenapa? Dari awal saya sudah bilang bahwa aplikasi Jika itu bodong, scam gitu. Loh, sampai saat ini kok masih membayar, Bang? Lah, scam itu artinya penipuan, teman-teman ya. Jadi money game Ponzi membayar di awal, membayar ya. Siapa yang diuntungkan? Para pemain Ponzi yang menyebarkan aplikasi ini dan memiliki banyak downline bawahan. Kalau ada orang awam khususnya yang tidak memiliki bawahan, yaitu kena tipu. Kalau bicaranya scam, ya, scam yang benar ya. Scam yang benar itu artinya ya, menurut saya artinya, scam artinya penipuan. Jadi banyak para pemain Ponzi kentangers ya yang memelesetkan arti kata scam. Mereka itu mendoktrin orang awam scam itu tutup. Kalau tutup bahasa Inggrisnya apa? Gitu. Close ya. Nah, kalau scam artinya penipuan. Kalau bicara scam penipuan, sudah jelas aplikasi Jika ini penipuan. Dengan mencatut nama dan logo Jika Indonesia atau perusahaan Jika, itu sudah penipuan. Mengatasnamakan, itu kan penipuan. Misal ada orang minta sumbangan gitu ya, minta sumbangan, mengatasnamakan nama kalian. Anggap saja nama kalian Doni gitu ya. Ada yang minta sumbangan, ini saya minta sumbangan dari atas nama Doni yang memintanya gitu. Itu kan nama kalian dicatut, dan si yang meminta sumbangan itu kan sudah jelas menipu gitu. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi mereka, untuk meraup keuntungan gitu, teman-teman. Jadi singkat saja, video ini hanya memperjelas, menyampaikan klarifikasi Jika melalui channel saya ini ya, supaya orang-orang awam bisa tercerahkan bahwa aplikasi Jika Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan Jika ya. Silakan teman-teman share saja video ini supaya orang awam bisa teredukasi, tercerahkan. Jadi jangan sampai terjerumus di aplikasi money game Ponzi, investasi bodong gitu. Nah, sebetulnya di komentar postingan klarifikasi Jika Indonesia itu ada juga yang berkomentar, saya blur namanya ya. Ada yang berkomentar, ayo Min, saya dukung bawa ke ranah hukum. Oh, saya juga dukung gitu, supaya ada efek jerak. Terutama jangankan ke pemilik aplikasinya, bisa saja pemilik aplikasinya itu berada di luar negeri gitu ya. Tapi ini membuat efek jerak, untuk membuat efek jerak para pemain Ponzi yang nggak punya nurani gitu, teman-teman ya. Apalagi sekarang menjelang bulan puasa, masa kalian mau main Ponzi terus gitu kan? Udah tahu Ponzi itu diharamkan ya dan dilarang oleh negara gitu. Nah, terus ada juga yang dibawa, banyak yang jadi korban invest bodong atas namakan Jika di grup Telegram. Ya betul gitu. Jadi untuk kalau ada ya pihak Jika atau Jika Indonesia, segeralah pihak Jika melaporkan ke Kominfo supaya website Jika, aplikasi Jika abal-abal itu yang mencatut nama Jika itu diblokir, supaya tidak ada orang, tidak lebih banyak lagi orang yang kena tipu. Karena banyak sekali orang yang misinformasi gitu ya. Jadi kekurangan informasi, meskipun pihak Jika sudah mengklarifikasi di akun Facebooknya gitu. Jadi itu bagus sekali, sama seperti halnya dulu Schneider pembiayaan VV, Sungrow Energi, Tesla Solar gitu. Terus masih banyak lagi. Saya pikir ini komplotan ya, aplikasi ini komplotan gitu, karena saya sudah ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini dan saya memperhatikan ciri-ciri tiap aplikasi. Nah, kalau aplikasi Jika ini lebih ke Schneider pembiayaan PV yang mencatut nama Schneider, dan perusahaan Schneider pun mengklarifikasi langsung ya, bagus sekali. Sungrow Energi, Tesla Solar ya, mencatut nama Tesla.
Terus yang masih berjalan nih ya, ada Enel kekuatan hijau, Enel green screen, itu mencatut perusahaan Enel ya. Tapi ya gitu, banyak kentangers pemain ponzi yang apa ya, yang nggak punya nurani gitu ya. Udah tahu itu, mereka tahu, pemain ponzi itu tahu, di hatinya tahu bahwa itu investasi bodong, itu mencatut perusahaan orang lain. Misal Enel ya, Enel green power atau Enel kekuatan hijau lah, ada itu ya. Mereka tahu, tapi yang ada di kepala mereka, karena mungkin mereka itu kekurangan konsumsi ya, kekurangan konsumsi minyak ikan mungkin, jadi si otaknya itu gimana gitulah, kekurangan nutrisi mungkin. Dia juga nggak punya nurani, mereka juga nggak punya nurani ya. Yang dilihat oleh matanya itu cuan, dia cuan. Mungkin pemain ponzi itu kalau melihat orang itu kelihatannya cuan gitu, kayak Mr. Krabs di SpongeBob. Jadi di otak mereka itu hanya cuan ya, sedangkan manusia yang baik mungkin ya, itu melihat sesuatu itu jangan asal cuan gitu. Lihat dulu sumber uangnya dari mana gitu. Apakah itu legal atau ilegal? Apakah itu haram atau halal gitu kan? Yang jelas aplikasi seperti ini, money game ponzi, investasi bodong, itu merugikan orang lain. Kalau ada yang bilang wah ini menguntungkan, ya menguntungkan untuk Anda gitu kan, menguntungkan untuk para kentangers pemain ponzi. Tapi untuk orang awam itu merugikan. Sudah jelas bodong, mencatut perusahaan orang lain. Kelihatan marketing plannya skema money game ponzi, piramida ponzi gitu teman-temannya. Jadi untuk orang awam, semoga teman-teman teredukasi, tercerahkan bahwa dengan skema money game ponzi itu adalah hal yang dilarang gitu ya. Jadi money game ponzi itu dilarang di Indonesia ya, di negara-negara lain pun dilarang gitu, dan terutama oleh agama Islam money game ponzi itu diharamkan. Tapi saya cari informasi, agama lain pun mengharamkan dengan skema money game ponzi ini gitu, karena ya tadi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sudah jelas pihak aplikasinya, terus pemain ponzi kalau orang awam itu akan terseret gitu ya. Aplikasi seperti itu kelangsungan hidupnya itu berdasarkan jumlah orang yang bergabung. Jadi membayar member dari uang member lain. Ini gali lubang tutup lubang lah. Seperti pendahulunya si Ponzi gitu. Ponzi itu Charles Ponzi teman-teman ya. Nama orang gitu. Jadi harap hindari aplikasi Jika ini. Jika Indonesia ini ya, sudah jelas bahwa Jika Indonesia ini hanya mencatut nama perusahaan Jika ya. Khususnya Jika Indonesia. Oke. Jadi kalau sudah dari sumbernya langsung kalian mengetahui bahwa aplikasi ini bodong, silahkan pikirkan sendiri gitu. Gak usah ngeyel lah kalau pemain ponzi itu ya, karena ini sudah skakmat gitu. Kalian mau berdalih apa lagi gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk orang awam yang merasa tercerahkan, teredukasi dengan video saya ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ngopi. Hindari money game ponzi, investasi bodong ya, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi.